Oke, selamat pagi, Miss Silvi. Saya ingin mengerjakan tugas minggu 10 ini. Ya, yang pertama-tama kita harus baca dalam soal ini. Jika kita sudah baca, maka kita ke jawaban yang A-nya, state the null and alternative hypothesis in order to test whether average monthly debt payments are greater than 900. Oke. Di sini udah itu, kita pertama-tama kita harus cari seperti standar deviasi, X bar, min, N, dan alpha. Nah, ya 900 ini adalah minnya, 900. Nah, 900. Dan kita yang N yang ini 26, karena bisa kita lihat ya 11 ke 36, kita bisa hitung di sini adalah 26. 26. Nah, X bar. X bar itu adalah average dari semua debt ini di sini, X bar sama dengan average, selesai, enter. Nah, ini adalah X bar. Standar deviasinya itu kita gampang, kita tinggal pakai rumus standar STDF titik S. Nah, kita blok aja semuanya, selesai. Dan alfanya selalu 0,05 karena ini adalah sifatnya mutlak. Nah, sekarang yang A, kita cari itu apa hipotesisnya ini. Kita bisa lihat ini adalah H1-nya, yang monthly debt payment are greater than 900, berarti H1. H1-nya itu sama dengan min lebih besar daripada 900, lebih besar daripada 900 ya. Oke, dan H0 ya, kita bisa lihat min lebih kecil sama dengan 100, lebih kecil sama dengan 100, sama dengan 900. Oke. Nah, kita yang B-nya itu kita lihat what assumption regarding the population is necessary to implement this step. Ya, ini karena kenapa necessary? Karena an model and fairly symmetric. Itu adalah alasannya kenapa necessary to implement this step. Nah, di sini kita di C itu kita disuruh calculate the value, the test statistic, and the p-value. Nah, ini adalah rumus test statistiknya. Nah, kita hitung test statistik yaitu X bar, yaitu X bar yaitu 983,4615 dikurangin dengan mu yaitu min 900, kita bisa dibagi dengan S, standar deviasinya 124,6085, dan dibagi lagi dengan squared N dan SQRT N yaitu 26, yaitu ini adalah akar, dan hasilnya itu menjadi 3,396383714. Nah, ini adalah hasilnya. Kita ambil jadi 3,396 saja. Nah, ini yang C, ini baru tes statistik. Nah, kita disuruh cari kayak p-value-nya. P-value kalau di Excel gampang, kita cari p-value. Di sini kita bisa cek sini p-value, yaitu kita pakai rumus TDIST ya. Kita bisa lihat T-nya itu, tes statistiknya itu 3,96 ini. Terus koma DF, kita cari DF. DF-nya itu, sebentar, belum ada DF-nya. DF, kita bisa cari DF itu DF sama dengan 26 kurang 1 sama dengan 5, 25. Oke, ini DF-nya. Jadi, kita pakai rumus tadi, TDIST itu isinya itu T dengan tes statistik, koma DF nya 25, kita ketik saja 25, terus koma lagi
kita bisa carinya dengan satu, karena ini one tail. Kita oke. Oh, salah. Tadi kita mengalami kesalahan. Kita cari DF bawah titik DF nya kita harus secara terpisah. DF nya 25 dan ininya 1, karena itu 10 tedis 3,3 6,25. Kesalahan tedis di koma DF 25 dan salah 1, titik 2 25 titik 2 lagi dan oke, kita masukin dan hasilnya 0,01144755. Nah, ini sudah benar. Tadi saya salah rumus. Kita bisa ngelihat di sini p value-nya apa. Saya bilang ini p value-nya itu kita lihat ke DF itu dari 25, kita lihat dari sini. Nah, DF 25 itu kita bisa lihat mendekati yang 0,1 itu adalah yang 0,01. Jadi P lebih besar daripada bukan lebih besar, lebih kecil, lebih kecil daripada 0,01. Nah, selesai. P value nya ini lebih kecil daripada 0,1 P value. Oke, benar. Dan kita sekarang yang D adalah rumusnya itu kita lihat konklusinya, karena P value nya itu adalah 0,001145 itu lebih kecil daripada alpha 0,05. Jadi kita bisa bilang ini kita reject HO nya, dah selesai. Adalah nomor 2 yang diberikan oleh Miss Sylvie, sama saya baca ini sama dengan yang nomor 1 seperti ini. Kita pertama-tama kita lihat specify the competing hypothesis to test the researcher claim. Kita bisa lihat ini apa hipotesisnya. Nah, kita cari itu average-nya dulu, min-nya udah ketahuan, average-nya 860, kita pasang di sini 860,7. Nah, di sini kita bisa tentuin hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. H1-nya itu kita bisa bilang itu bisa baca dari sini. H1-nya itu Massachusetts resident span less than 860,7 on the lottery. Oke. Kalau yang ini kita bisa copy, kita bisa ini sebaliknya, yaitu at least kita bisa at least 860,7. Oke. Kita bisa cari pertama yang B, kita cari adalah calculate the value of the test statistic. Nah, sekarang kita cari test statistic. Apa kita bilang T statistic. Nah, pertama-tama kita harus cari X bar-nya dulu itu. Kita harus cari X bar-nya. X bar adalah average, kita mikro makro, kita blok semua. Ini total 80. Selesai. std kita bisa pakai std_def .s. Habis itu kita semuanya yang 80 ini kita blok, tutup kurung, dah. Jadi hasilnya sama, dan kita alfanya n hanya 80 dan alfanya itu selalu 0,05 karena itu sudah pasti. Ini tidak boleh percentage, ini harus general. Oke.
Nah, di statistik itu seperti yang tadi di nomor sebelumnya, rumusnya itu adalah X bar dikurang dengan main. Nah, habis itu dibagi dengan oh, maaf. Saya kekurangan squared squared n, yaitu sama dengan SQRT n-nya ini untuk rumus di statistik. Kita bisa dapetin 8,9. Oke. Dibagi bukan n ya. Kita bagi sama ini dan dibagi lagi dengan squared n. Nah, hasilnya segini. Karena p-value-nya itu kita bisa cari karena di sini ada harus more than 10%. Nah, kita sekarang ngecek. Yang di C itu kita lihat alfanya ya, kenapa 0,05 di sini? Harusnya alfanya itu 10%. Oke. Alfanya 10%. Kita cari tesnya, kita T 0,1 0,1,79 karena itu DF-nya, dan ini 0,1-nya ini gara-gara alfanya. Jadi kita bisa hitung langsung dan hasilnya itu kita bisa hitung manual dan hasilnya mendapat 1.292. Nah, itu karena kita dari yang awal ini p-value-nya itu pakai TDIS ini tes statistik sama itunya DF-nya sama ini 1, karena ini dibilangnya itu one tail. Oke. Terus karena ini rule-nya itu jika T statistik, dilihat di sini T statistik lebih besar daripada T table have to reject H0 ya. Oke. Have to reject H0 ya. Tapi kita lihat di sini 600 min 611,767 itu dia lebih kecil daripada 1.292. Itu lebih kecil. Maka jadi true. Maka bisa jadi true. Di sini kita bisa lihat ini pakai sama dengan, maka jadi true. Aduh, salah. Ini true. Nah, hasilnya true. Jadi ini failed to reject karena ini benar penyataannya reject KO. Jadi selesai. Jadi hasilnya itulah Massachusetts resident ternyata yang benar adalah H1. Massachusetts resident spend less than $810,7 on the lottery. Oke, jadi ini adalah tugas saya yang saya kerjakan sendiri. Terima kasih.